Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami ingin melakukan teknik wawancara mengenai seleksi karyawan yang ada di PT Nestle Indonesia. Di sini saya Marcelino Nurandia Malik selaku moderator dan juga Human Resource dari PT Nestle Indonesia. Kemudian rekan saya. Saya Eli Rahmawati dengan NIM akhir 1239 sebagai manajer finance. Perkenalkan, nama saya Novi Fitriani dengan NIM akhir 1081. Saya di sini sebagai pelamar di bidang finance. Perkenalkan, saya Siti Aminah dengan NIM akhir 1084 sebagai pelamar di bidang finance. Perkenalkan, nama saya Hawina Siti Al-Nasri dengan NIM akhir 118 sebagai pelamar di bidang finance. Baik, mungkin eh, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin langsung ke video teknik wawancara. Baik, saya ucapkan selamat kepada saudari-saudari yang telah sampai ke tahap wawancara. Baiklah, sebelum kita memulai, saya minta pada saudari-saudari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Aminah, tempat tanggal lahir di Ngawi, 23 Agustus 2000. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan merupakan anak bungsu. Pendidikan yang pernah saya tempuh yaitu di SDN Semen 4, kemudian saya melanjutkan ke SMP 1 Paron, kemudian ke SMAN 1 Ngawi, dan kemudian saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Vokasi IPB dengan prodi Manajemen Agribisnis. Baik, selanjutnya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Fitriani. Tempat tanggal lahir saya yaitu di Pagaralam 12 November tahun 2001. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Untuk pendidikan yang saya tempuh, saya menempuh pendidikan di SD Negeri 72 Pagaralam, lalu saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kota Pagaralam, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kota Pagaralam, dan saya merupakan lulusan tahun 2023 di Sekolah Vokasi IPB University, program studi manajemen agribisnis. Baik, selanjutnya yang terakhir. Baik, sebelumnya terima kasih kepada HRD. Selamat pagi semuanya, nama saya Hawina Siti Al-Nasri, saya berusia 19 tahun dan merupakan lulusan dari Sekolah Vokasi IPB University dengan latar belakang pendidikan di bidang manajemen agribisnis. Meskipun saya relatif baru di bidang finansial, saya telah memiliki pengalaman praktik dalam manajemen keuangan melalui proyek akademik dan magang di beberapa perusahaan, di mana saya berkontribusi dalam analisis keuangan dan perencanaan anggaran. Saya sangat bersemangat tentunya tentang kesempatan untuk berkontribusi dan tumbuh bersama dengan Nestle Indonesia. Baik, terima kasih kepada saudari-saudari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Nuranbio Malik. Di sini saya sebagai manajer staff dari perusahaan Nestle Indonesia. Baiklah, saya telah melihat biodata tentang saudari-saudari ini. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan wawancara yang pertama. Saya ingin mempertanyakan apa yang saudari ketahui tentang perusahaan kami. Mungkin yang pertama dari saudari Novi. Baik, izin menjawab ya Pak. Saya mengetahui sedikit tentang perusahaan PT Nestle Indonesia. Yang saya ketahui itu bahwa PT Nestle Indonesia itu bergerak di bidang makanan. Dan PT Nestle Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 1971 dan merupakan perusahaan produksi makanan terbesar yang ada di Indonesia. Dan juga PT Nestle ini memiliki 3 pabrik, yaitu ada di Karawang, Jawa Barat, di Lampung, dan juga ada di Jawa Timur. Baik, sekian. Baik, selanjutnya dari saudari Siti, boleh? Baik, saya mengetahui sedikit tentang perusahaan PT Nestle, yaitu perusahaan Nestle adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman, serta memiliki berbagai lini bisnis seperti
produk susu, kopi, coklat, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari Saudari Hawina. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk yang saya ketahui mengenai PT Nestle Indonesia itu adalah salah satu perusahaan terkemuka di industri makanan dan minuman dengan sejarah panjang sejak didirikan di Swiss pada tahun 1866. Lalu Nestle Indonesia itu sendiri memiliki portofolio produk yang luas dan diakui di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan saya mengagumi komitmen Nestle terhadap inovasi dan keberlanjutan serta upayanya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi terhadap masa depan yang lebih sehat tentunya. Dan saya juga sangat tertarik untuk menjadi bagian dari tim Nestle Indonesia dan berkontribusi pada visi perusahaan. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Eh, saudari ini tahu dari mana perusahaan kami ini membuka lowongan pekerjaan? Boleh, dari Saudari Hawina. Baik, saya mengetahui tentang lowongan pekerjaan Nestle Indonesia melalui situs resmi Nestle dan beberapa platform penyedia lowongan kerja terkemuka. Selain itu, saya juga aktif mengikuti akun LinkedIn dan media sosial Nestle Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru tentang peluang karir. Selanjutnya, Saudari Novi. Baik, izin menjawab ya Pak. Saya mengetahui lowongan pekerjaan dari PT Nestle Indonesia ini dari aplikasi LinkedIn karena juga saya merupakan fresh graduate dari IPB University, sudah lama mencari-cari lowongan pekerjaan dari PT Nestle Indonesia. Karena itu saya berharap sekali untuk diterima di perusahaan PT Nestle Indonesia. Selanjutnya, Saudari Siti. Baik, Bapak, saya mengetahui perusahaan PT Nestle ini yaitu melalui media online yang dipromosikan melalui aplikasi Instagram. Baik, sekarang kita memasuki pertanyaan. Jika pertanyaan terakhir, jika saudari ini diterima di perusahaan ini, apakah saudari bisa mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam perusahaan? Bagaimana tanggapan saudari? Mungkin yang pertama dari Novi. Baik, Pak, izin menjawab. Jika di perusahaan itu pasti semuanya memiliki aturan ya, Pak. Saya bersedia mengikuti semua apa itu aturan yang telah dijelaskan pada perusahaan tersebut, dan saya jika melanggar apa aturan itu, saya akan siap menerima konsekuensi yang telah disangsikan kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, dari saudari Hawina. Baik, terima kasih. Saya sangat memahami pentingnya mematuhi aturan dan budaya kerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Saya siap untuk beradaptasi dan berkomitmen penuh terhadap nilai-nilai dan etika kerja Nestle Indonesia. Lalu saya percaya bahwa dengan kerjasama dan kepatuhan terhadap aturan yang ada, kita bisa bersama-sama mencapai tujuan perusahaan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saudari Siti. Baik, apabila saya diterima di perusahaan PT Nestle, saya siap mematuhi semua aturan yang ada di perusahaan PT Nestle. Dan jika saya melanggarnya, saya siap menerima semua konsekuensi yang Bapak berikan. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin hanya ini pertanyaan wawancara pada malam ini. Semoga untuk hasilnya ke depannya lebih baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer finance. Dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Pak Marcelino. Perkenalkan, saya Li Rahmawati sebagai manajer finance. Oke, dari hasil CV dan surat lamaran yang sudah saya terima, dapat disimpulkan bahwa saudara-saudara ini ahli dalam bidang finance. Apa yang bisa saudara lakukan jika sudah diterima dalam bagian manajemen pelatihan ini? Silakan dari Siti.
Baik, jika sudah diterima dalam bagian finance di perusahaan PT Nestle, maka saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, terutama dalam hal finance, yaitu memantau aktivitas keuangan perusahaan, termasuk pemasukan, pengeluaran, dan investasi. Kemudian menyiapkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih Siti jawabannya. Silahkan Novi. Baik, izin menjawab. Jika saya sudah keterima di bagian finance di PT Nestle Indonesia, tentunya saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan saya akan menjalankan penuh tanggung jawab atas apa jabatan yang telah saya duduki nantinya. Terutama dalam hal finance, yang ini mengelola keuangan suatu perusahaan. Kembali lagi dengan background saya lulusan dari manajemen agribisnis, itu sangat berkesinambungan dengan posisi finance mengenai keuangan. Yaitu nantinya saya akan melakukan pengawasan kredit dalam perusahaan, investasi, hingga pembelian aset. Maka dari itu, staf finance itu sangat bertanggung jawab terhadap aktivitas keuangan dalam suatu perusahaan seperti penerimaan, pengeluaran, pencatatan, hingga pelaporan ke manajemen keuangan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya Hawina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dengan latar belakang pendidikan saya dan pengalaman praktik di bidang keuangan, saya yakin dapat memberikan kontribusi signifikan kepada tim keuangan Nestle Indonesia. Dan saya siap untuk menerapkan pengetahuan saya dalam analisis keuangan, manajemen anggaran, dan pengelolaan resiko untuk membantu perusahaan dalam mencapai efisiensi keuangan dan tujuan bisnisnya. Saya juga sangat bersemangat untuk belajar lebih lanjut dan beradaptasi dengan sistem dan prosedur keuangan Nestle untuk memberikan hasil kerja yang optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang cukup memuaskan. Selanjutnya, pertanyaannya ini masih umum. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kalian? Silakan dari Siti. Kelebihan yang saya miliki yaitu saya akan berusaha untuk berkomitmen terhadap pekerjaan ini dan melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saya merupakan orang yang menyenangkan. Jika bertemu dengan orang baru, saya mudah akrab, sehingga bisa terciptanya kerjasama yang bagus terhadap sesama rekan kerja. Yang ketiga, saya juga mudah bersosialisasi dan tidak canggung terhadap suasana baru. Untuk kekurangan saya memiliki kekurangan dalam hal kesabaran. Saya sering merasa tertekan ketika menghadapi situasi yang membutuhkan waktu dan ketenangan ekstra. Namun, kekurangan ini menjadi motivasi saya untuk terus belajar dan berkembang. Yang kedua, saya masih minim dalam pengalaman kerja. Mungkin sekian tentang kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Untuk peserta selanjutnya, Novi. Baik, izin menjawab. Untuk kelebihan yang saya miliki, yaitu saya merupakan orang yang sangat bertanggung jawab. Baik, saya akan menceritakan pengalaman organisasi yang telah saya ikuti pada saat saya menjadi mahasiswa. Saya mengikuti organisasi himpunan yang ada di Sekolah Vokasi IPB, dan kebetulan saya menduduki jabatan selama 2 periode itu sebagai bendahara. Karena itu masuk sekali dengan yang saya lamar ini bagian finance keuangan. Maka dari itu saya merupakan orang yang jujur, saya bisa mengelola keuangan, dan juga saya merupakan orang yang mudah untuk beradaptasi kepada lingkungan baru. Nah, untuk kekurangan yang saya miliki, saya merupakan orang yang sangat mudah lupa akan sesuatu. Maka dari itu saya mengatasinya. Jika saya akan memiliki tugas atau job desk yang akan saya lakukan, maka dari itu saya sudah membuat jadwal kapan saya akan melakukannya, dan saya juga telah memetahkan itu semua supaya nanti pada saat sudah mendekati deadline, semua tugas dan job desk yang sudah diberikan kepada perusahaan, saya telah menyelesaikannya. Baik, sekian, terima kasih. Untuk Hawina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kekuatan saya atau kelebihan saya terletak pada kemampuan analitis yang kuat dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Saya juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik yang memungkinkan saya untuk bekerja efektif baik secara individu maupun dalam tim. Lalu juga sebagai kekurangan, saya terkadang bisa terlalu perfeksionis dan mendorong saya untuk menghabiskan waktu ekstra dalam memastikan bahwa pekerjaan saya memenuhi standar tertinggi. Namun, saya selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara kualitas dan efisiensi waktu. Terima kasih.
Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu keterampilan apa yang membantu peserta pelatihan manajemen mencapai kesuksesan. Dimulai dari Siti, silahkan. Baik, keterampilan yang saya miliki, saya menguasai penggunaan perangkat lunak keuangan terkini seperti Excel dan QuickBooks. Pemahaman mendalam saya tentang perangkat lunak ini memungkinkan saya untuk dengan cepat menganalisis data dan menyajikan informasi keuangan dengan akurat. Selain itu, saya memiliki keterampilan komunikasi yang baik yang memungkinkan saya menjelaskan tentang keuangan dengan jelas kepada pihak-pihak yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Ini membantu dalam membangun pemahaman bersama dan mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk keterampilan apa saja yang dibutuhkan pada posisi finance? Untuk keterampilan yang saya miliki yaitu saya bisa mengalokasikan anggaran dana karena dengan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya telah memiliki pengalaman menjabat 2 periode sebagai bendahara di organisasi pada saat saya menjadi mahasiswa. Maka dari itu merupakan keterampilan yang telah saya miliki. Maka dari itu juga saya merupakan orang yang dapat berkomunikasi dengan baik. Saya juga merupakan orang yang ekstrovert, jadi saya sangat mudah beradaptasi dengan pihak-pihak lain. Dan saya juga menguasai Microsoft Excel dan juga berbagai macam aplikasi yang sangat dibutuhkan pada bagian keuangan. Maka dari itu sangat dibutuhkan keterampilan mengenai IT karena saat ini sudah pada zaman 4.0 yang serba digital, maka dari itu sangat dipentingkan untuk kemampuan digitalisasi. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya, Hawina. Baik, terima kasih. Saya percaya bahwa saya kan memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik. Nah, akan membantu saya dalam mempengaruhi orang lain dengan memecahkan masalah dan juga mencapai tujuan bersama. Lalu juga dengan keterampilan yang saya miliki yaitu kepemimpinan yang baik, saya dapat mempengaruhi tim untuk mencapai kinerja yang optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu juga dengan manajemen waktu yang baik, saya akan dapat meningkatkan produktivitas, menghindari penundaan tentang penugasan kerja, dan juga mencapai target yang telah ditetapkan. Saya juga memiliki keterampilan analitis yang baik, saya dapat membuat keputusan yang informasional dan juga strategis. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari pertanyaan dari saya. Mungkin ada masukan lagi dari Pak Marcelino, dipersilahkan. Baik, terima kasih Eli atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi mengenai berapa gaji yang Anda inginkan. Mungkin yang pertama dari Siti terlebih dulu. Baik, untuk kompensasi gaji, saya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan PT Nestle ini. Selanjutnya, Novi. Baik, untuk gaji atau kompensasi yang diberikan kepada PT Nestle Indonesia, saya untuk gaji itu saya menyesuaikan UMR dan juga saya menyesuaikan apa yang telah saya jabat di perusahaan nanti itu di finance. Jadi saya menyesuaikan UMR pada jabatan tersebut, begitu Pak. Selanjutnya, Saudari Hawina. Baik, terima kasih. Saya mempertimbangkan beberapa faktor termasuk tanggung jawab pekerjaan, kualifikasi yang saya bawa, serta rentang gaji industri untuk posisi yang serupa. Lalu berdasarkan penelitian saya dan mempertimbangkan pengalaman serta keterampilan yang saya tawarkan, saya berharap dapat menerima paket gaji yang kompetitif yang mencerminkan standar industri dan nilai yang saya bawa ke posisi ini. Lalu saya juga terbuka untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang struktur gaji dan manfaat yang ditawarkan oleh Nestle Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin hanya ini pertanyaan wawancara pada malam ini. Untuk hasilnya, kedepannya saudari-saudari dapat menunggu kabar dari kami. Terima kasih.
kasih semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu.